Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah urusan kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi bekerja di luar rumah, saya doakan semoga diberikan kelancaran, keselamatan hingga berkumpul bersama keluarganya kembali. Bagi teman-teman yang beraktivitas di dalam rumah, tetap semangat ya, agar kita selalu menciptakan video-video yang lebih baik dari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, saya masih bisa men-share video, yaitu saya lagi bersih-bersih isi kerang ya teman-teman, karena isi kerang ini akan saya tumis nantinya dengan sayuran. Di sini saya sudah memilih atau memisahkan pecahan-pecahan kulitnya itu ya teman-teman, namanya ini isi kerang. Tentu ada kotorannya, tetapi sewaktu saya membersihkan itu tidak saya record karena takutnya terlalu lama. Jadi ini setelah saya bersih-bersihkan ya teman-teman, jadi ini saya lanjut untuk mencucinya. Di sini saya mencuci kerang itu sebanyak 3 kali ya teman-teman. Tadi yang pertama kali juga sudah saya cuci, tetapi tidak saya record. Hanya saya record 3 kali pencucian saja, karena saya rasakan waktu pencucian kerang ini ya teman-teman masih banyak pasir-pasirnya gitu ya. Jadi harus sering-sering untuk mencuci isi kerangnya ini. Jika sewaktu kita masak itu atau kita makan nantinya tidak ada terasa pasir-pasirnya gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini saya sudah selesai untuk mencuci kerangnya. Oh ya teman-teman, sewaktu teman-teman melihat video saya ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apalagi masak juga seperti saya ini, atau mencuci atau beres-beres yang lainnya, atau juga setelah memasak teman-teman sudah istirahat sambil menonton video saya ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi masakan teman-teman untuk yang berikutnya ya. Di sini saya video saya ini ya teman-teman berisikan tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Terkadang kegiatan saya ini memasak, mencuci, beres-beres dan yang lainnya. Namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaannya yang berulang-ulang terus ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak bosan melihat video saya ini. Kemudian ini lanjut di video kembali ya teman-teman. Ini adalah sayuran pakcoy atau sawi sendok ya teman-teman. Ini adalah yang organiknya ya. Ini saya beli tadi di warung saja ya teman-teman. Satu bungkus itu harganya 10.000 dan dapat 2 tongkol gitu ya. Tetapi ini tinggal 1,5 karena sewaktu itu saya ada membuat mie rebus, jadi saya campur dengan sayur sawi sendok ini. Karena sedikit, ini saya campur dengan sawi putih ya teman-teman. Ini adalah sayur kesukaan dari anak-anak saya semuanya, jadi nanti akan saya campur juga. Hari ini saya tidak ada kegiatan yang lain ya teman-teman, seperti menyuci piring, menyapu atau beberes yang lainnya ya. Di sini saya hanya memasak saja ya teman-teman.
karena kegiatan yang lain itu sudah dibantu atau dikerjakan oleh anak saya. Jadi di sini saya hanya tinggal masak saja. Ini setelah sayurannya sudah saya bersihkan, kemudian ini lanjut ya teman-teman, saya membersihkan cabai. Di sini cabai itu saya gunakan 1 ons ya, dan bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe. Di sini cabai merah itu tidak saya chopper semuanya ya teman-teman, hanya sebagian saja, sebagian lagi nanti akan saya iris. Yang bumbunya tetap saya chopper bersama cabai. Oh ya teman-teman, masak apa hari ini? Jangan lupa di komen di kolom komentar agar saya mendapatkan inspirasi memasak untuk berikutnya. Karena kalau memikirkan sambal ini ya teman-teman, saya agak sedikit bingung, walaupun kita sudah melaksanakan food prep, tapi bingung juga untuk mengolahnya agar keluarga kita itu tidak bosan atau tidak jenuh gitu ya, sambal kita itu aja cara pengolahannya. Kemudian ini saya lanjut untuk mengiris sisa cabai yang tidak saya chopper ya teman-teman. Ini sengaja saya iris-iris gitu supaya anak-anak saya itu tidak kepedasan. Jadi irisan cabai ini nanti yang makan itu paling-paling saya dan suami saya, karena anak-anak saya itu kalau cabai yang diiris-iris begini, anak-anak saya tidak dimakannya ya teman-teman, hanya terpisah saja di dalam piring. Kalau teman-teman bagaimana ya, anak-anak teman-teman semuanya, apakah dimakan cabai yang diiris atau yang sudah dicoper? Ini setelah saya mengiris cabai, rencananya ini sayurnya tidak saya potong-potong ya teman-teman, hanya satu helai saja rencananya saya tumis, karena sepertinya ini takutnya kepanjangan gitu ya, jadi akan saya potong-potong saja menurut selera kita masing-masing ya teman-teman. Biasanya ini saya menggunakan sawi sendok itu tidak saya potong, tetapi karena anak saya ikut makan juga, nanti takut kepenuhan itu di piringnya, lanjut saya potong-potong saja ya teman-teman. Begitu juga dengan sayur sawi putihnya. Ini sayurannya sudah selesai saya potong, kemudian ini saya lanjut untuk mencoper cabai. Di sini saya mencoper cabai itu saya beri sedikit minyak ya teman-teman, biar cepat halusnya, karena di sini kan tidak memakai tomat, jadi takutnya kasar gitu jadi gilingannya. Setelah itu ini wajannya sudah saya panaskan tadi ya teman-teman, kemudian saya lanjut untuk menumisnya. Sewaktu saya menumis cabai ini saya ada kedatangan tamu ya teman-teman, jadi lupa lagi merecordnya. Di sini saya sudah memasukkan cabai yang sudah saya potong-potong tadi ya, dan saya tambahkan dengan daun salam, daun-daun jeruk. Setelah saya tumis dengan wangi, kemudian ini saya lanjutkan untuk memasukkan isi kerang rebusnya. Di sini isi kerang rebus itu harganya 28.000 ya teman-teman, setengah kilo. Bagaimana di daerah teman-teman? Apakah samaan harganya atau lebih murah lagi di tempat teman-teman semuanya? Setelah saya aduk, kemudian ini saya beri sedikit air ya teman-teman, dan saya beri secukupnya penyedap rasa sapi.
Kemudian ini lanjut saya masukkan 1 bungkus saus tiram biar tumisan kita atau masakan kita ini lebih enak ya teman-teman, itu menurut selera kita. Kemudian saya beri ini sedikit garam halus biar ada gurih-gurihnya gitu ya teman-teman. Biasanya ini saya waktu menumis ini terkadang tidak memakai santan kara ya, tetapi teringat dengan suami saya, kalau isi kerang ini kalau ditumis suami saya itu enaknya memakai santan kara gitu ya teman-teman. Katanya rasanya itu beda, lebih enak memakai santan daripada hanya memakai air saja. Kemudian ini lanjut saya aduk biar semakin merata bumbunya. Dan ini akan saya beri sedikit kecap manis ya teman-teman, biar nanti rasanya itu tidak terlalu pedas gitu ya. Karena di sini nantinya saya akan menambahkan sedikit merica bubuk. Ini saya tambahkan merica bubuk ini supaya wangi ya teman-teman. Pokoknya aura wangi itu beda sekali kalau kita memakai merica atau ladaku itu. Selanjutnya ini baru saya masukkan sawi sendoknya ya. Di sini saya masukkan semuanya, kemudian ini saya aduk. Sebenarnya kemarin itu saya bingung mau dicampur pakai apa, jadi teringat saya di dalam kulkas itu ada sawi sendok dan sayur sawi putih ya teman-teman. Karena kedua-dua sayurnya itu enak bagi anak saya, kemudian saya putuskan untuk mencampurkannya ke dalam masakan ini. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan ini sudah masak, sudah matang dan rasanya pun sudah oke menurut selera saya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya salin ke dalam piring agar bisa kami santap sekeluarga nantinya. Oh ya teman-teman, di sini sudah sampai di ujung video. Mudah-mudahan masakan saya ini bisa menginspirasi masakan teman-teman untuk esok harinya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mengunjungi channel saya ini, Rafnida Gusmira. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.